Haleluya, shalom, selamat pagi. Salam kasih Kristus Tuhan Yesus kita. Pagi hari ini ketemu dengan saya lagi. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu bahwa Yesus mempunyai 12 murid pada awalnya, dan diakhiri dengan 11 murid karena satu murid yang namanya Yudas Iskariot, dia berkhianat dan akhirnya bunuh diri. Tetapi kalau kita lihat sesungguhnya Yesus punya dua murid yang dua murid yang seharusnya tidak layak dikatakan murid kembali. Yang pertama adalah kita tahu Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus, akhirnya mati, bunuh diri di atas tanah yang dia beli dengan hasil dari pengkhianatannya. Yang kedua adalah yang namanya Petrus, yang pada akhirnya dia menjadi salah seorang rasul yang mengalami pencurahan Roh Kudus dan berkhotbah di depan banyak orang. Nah, yang mau saya katakan, kenapa kok ada satu perbedaan antara Yudas dan Petrus? Kita buka sama-sama Matius pasal 27 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tuan-tuan, dan berkata, aku berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, kemudian yang kelima, maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan mengambil dan menggantung diri. Kita berhenti sampai di situ. Kita lihat sesudahnya. Kali ini kita lihat tentang Petrus. Tidak usah kita buka Alkitab kita, tapi kita tahu Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan hal itu pun sudah dikatakan oleh Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus. Mengenai Yudas pun, Yesus sudah berkata pada waktu itu, dikatakan demikian, Yohanes pasal yang ke-6, setelah boleh buka, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-70. Kita lihat sebelumnya. Lihat, ini adalah satu tanda. Kalau kita lihat perikopnya adalah apa? Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus pada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Dan ayat yang ke-71 katakan demikian jelas, yang dimasukkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yang mau saya katakan di sini, kenapa kok Petrus kok tetap disebut rasul dan yang Yudas akhirnya dia bukan seorang rasul? Jelas satu hal di sini. Ketika Petrus memberikan penyangkalan sampai 3 kali, Petrus ingat akan firman Tuhan. Dan ketika dia ingat akan firman Tuhan, dia menyesal. Dan ketika penyesalan terjadi, Petrus bertobat. Di sisi lain lagi, yang namanya Yudas, dia menyesal, dia tahu bersalah, tapi dia tidak ada pertobatan. Dia tambah menggantung diri. Setelah lihat satu perbedaan yang nyata. Amin. Kita orang Kristen boleh melakukan kesalahan, tetapi ketika kesalahan itu telah terjadi, mari datang pada Tuhan, kita minta ampun dan bertobat. Lakukan seperti Petrus, berserah diri pada Yesus sepenuhnya, dan biarkan Roh Kudus mengubah hidupmu. Jangan seperti Yudas yang mengambil keputusan yang salah
dan dia akhirnya gantung diri. Mari tundukkan kepala, kita berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang seringkali berbuat salah Tuhan, berbuat dosa. Ampuni kesalahan kami Tuhan, tegur kami, dan biarkan kami menjadi lebih baik lagi. Dan Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjadi lebih baik lagi seperti Petrus, bukan seperti Yudas Iskariot. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.